Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya ingin membahas perbedaan antara pamor kul buntet dengan pamor pusar bumi. Perlu diketahui bahwa pamor kul buntet dengan pamor pusar bumi ini termasuk daripada pamor rekan. Artinya pamor yang sengaja dibikin oleh si pembuat keris, istilahnya para empu. Jadi keris dengan pamor kul buntet dengan pamor pusar bumi ini perbedaannya sangat tipis atau bahkan bisa dikatakan sangat mirip. Perlu kita ketahui bahwa pada buku-buku keris dari berbagai sumber, penyebutan dari pamor satu dan satunya kemungkinan pamornya sama tapi penyebutannya beda. Monggo, dengan perbedaan ini tidak menjadikan kita perbedaan, tetapi malah menjadikan tambahnya khasanah dalam ilmu perkerisan. Ini yang saya bahas adalah pamor kul buntet dengan pamor pusar bumi dengan perbandingannya. Kalau pamor pusar bumi ini pamor pusar bumi ya, dia punya pusaran itu kecil-kecil, luweh rapet istilahnya, bahasa Jawanya luweh rapet. Dia punya pusaran ini kecil-kecil, dia punya pusaran kecil-kecil. Ini kerisnya keris di mapan tilam sari, tetapi pamornya adalah pamor pusar bumi. Sedangkan ini ya, kita bandingkan. Sedangkan kalau pamor kul buntet itu adalah seperti siput spiral gitu ya, spiral yang istilahnya spiral dengan bentuk seperti siput berkelok-kelok. Ini bisa kita lihat ya. Nah, jadi siput, jadi ini pamor kul buntet, dia punya pusaran itu besar ya. Kalau pusar bumi dia punya pusaran kecil, kan bisa dikatakan mirip. Karena apa? Penyebutan daripada pamor antara Jawa dengan Madura itu udah beda. Mungkin Jawa Tengah dengan Jawa Timur itu ada sedikit perbedaan ini ya. Nah ini juga pamor kul buntet. Jadi terlihat jelas ya. Makanya ada orang bilang pusar bumi itu juga kul buntet juga pusar bumi. Itu disebut pusar bumi, tetapi semuanya tergantung yang menentukan, karena tuah ataupun angsarnya itu hampir sama. Kalau kul buntet itu tuahnya untuk menangkis senjata tajam dan black magic. Kalau pusar bumi juga untuk keselamatan, itu untuk wasilah keselamatan. Jadi kalau ini dikatakan pusar bumi. Kalau ini dapurnya tilam sari, nah, dapurnya tilam sari, tapi cuma ada satu pamor dalam satu bilah keris. Ini cuma pusar bumi. Kalau kul buntet ini ya, kul buntet ini dapurnya tilam sari, tetapi bisa dikatakan pamornya adalah dwiwerna. Kenapa dikatakan dwiwerna? Karena ada dua macam pamor dalam satu bilah keris. Ini kul buntet, ini ada pamor wengkon. Pamor wengkon artinya adalah pamor yang terhubung lurus. Pamor yang terhubung lurus dari bawah bilah gonjo sampai kembali lagi tanpa terputus. Itu namanya pamornya pamor wengkon. Tetapi pamor wengkon ini ada dua loh. Ada yang lurus artinya tidak bergelombang begini, ada yang berkelok-kelok. Ini nanti bisa disebutkan adalah pamor untu walang. Ini
kanan kiri ya, mesti sama ya. Nah, jadi ini pamornya bisa dikatakan pamor dwiwarna karena ada dua macam pamor dalam satu bilah keris. Kalau kol buntut menurut beberapa buku keris adalah angsarnya atau tuahnya untuk anti senjata tajam, penangkal senjata tajam. Kalau wengkon tuahnya untuk keselamatan. Jadi istilahnya kalau ini sama-sama sepuh semua ya. Ini kalau untuk tuah mungkin lebih kuat, artinya double lah, digandakan atau dikandeli lah istilahnya Jawa ya. Ini pamornya dwiwarna. Nah, kita kembali ini. Nah, ini pamornya juga kol buntut. Jelas ya, kol buntutnya, kol buntut ya. Tetapi ini bisa dikatakan pamornya triwarna. Maaf ya, bukan dwiwarna tapi triwarna. Loh, kenapa? Karena kalau triwarna ada 3 macam pamor dalam satu bilah keris. Ini ada kol buntut. Nah, ini ada talangan. Nah, ini dibikin, ini termasuk pamor kan ini. Ini bisa disebut pamornya pamor talang emas. Angsar atau tuahnya untuk memperlancar rezeki. Di atas ya, ini. Nah, ini ya. Ini bisa dilihat ya ini. Ini. Ini pamornya adalah ular lulut. Ular lulut. Ini ular lulut ini karena pamornya udah tipis ya. Ini bukan bondo segodo. Kalau bondo segodo dia terputus. Ini adalah pamor ular lulut. Nah, ular lulut itu untuk memudahkan dalam bergaul, untuk wasilah pergaulan lah, biar disenangi orang dan lain-lain. Biar disenangi orang dalam pergaulan tuh banyak yang welas asih. Wasilahnya untuk seperti itu. Nah, ini mapannya di dapur Sempono. Kalau 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, pamornya di pamor Sempono. Dan kita tahu kalau pamor Sempono itu banyak, karena lo 9 itu insya Allah pamornya ada beberapa. Yang membedakan cuma ini loh, telale sama ini. Ada pamor lo 9 namanya dapurnya dapur Panembah. Terus ada lagi lo 9 namanya dapurnya Segoro Muncar itu. Ada lagi dapurnya dapur Kidang Mas. Dapur loh ya, dapur itu wujud keris. Kalau pamor itu yang di atas keris, yang corak-corak seperti corak itu loh ya, itu namanya pamor ya. Dapur Kidang Mas itu juga lo 9. Dapur Jerajeh itu lo 9. Dapur Sempono itu juga lo 9. Dapur Sabuk Tapar juga lo 9. Ada dapur Balai Kencono itu juga lo 9. Ada dapur Balai Bang itu juga lo 9. Makanya penyebutannya itu beda cirinya. Makanya ciri-ciri ini yang menentukan. Jadi kalau seperti ini menurut saya adalah dapurnya dapur Sempono, pamor triwarna. Pamor 1 kol buntut, kedua talang emas, ketiga ular lulut ya. Jadi dalam belum tentu ada makanan poncowarno atau ada 5 macam pamor dalam satu bilah keris. Kalau ini adalah pamor triwarna ya, dilihat ular lulut ya, bisa dilihat dengan jelas ya, ular lulut. Terus ini adalah pamor talang emas. Ini sengaja dibikin ini pamornya pamor talang emas ini pamor talang emas ya, nah sengaja seperti gedetan lah, talang emas, pamor kol buntut, dapurnya di dapur Sempono. Nah, kita kembali lagi ke kol buntut dengan pusar bumi ya. Ini ya, ini pusar bumi, ini kol buntut. Bahkan bisa dikatakan lurus, spiralnya itu kan hampir sama, perbedaannya cuma kecil sama besar. Makanya penyebutan pamor kol buntut dengan pusar bumi itu
hampir mirip sekali, ya, mirip, bahkan kemungkinan perbedaannya kan sangat tipis gitu. Jadi semoga dengan semakin banyaknya orang mengetahui tentang keris, mau belajar tentang keris, menjadikan Khazanah Pekerisan semakin lestari, semakin banyak yang minat. Itu semoga saja keris-keris sepuh tetap pada real, tetap keris sepuh dikatakan sepuh. Nanti kita malah istilahnya sekarang itu banyak empu-empu baru yang pandai membuat pamor yang untuk wasilah begini, untuk wasilah begini, begitu ya. Tapi yang saya bahas di sini adalah keris dengan pamor kul buntet dengan busur bumi dengan keris yang tus, artinya tangguh utuh sepuh. Kerisnya benar-benar sepuh. Kalau keris yang nggak sepuh itu nggak sepuh, artinya nggak sepuh pun bagus, tetapi harus dikatakan bahwa keris itu nggak sepuh. Kalau seperti ini kan jelas kerisnya memang keris sepuh. Dia punya wingit pun beda, ya. Nah ini saya katakan masih ini karena kerisnya terawat ya, keris terawat. Jadi keris ini dia punya warna biru, kebiru-biruan, kebiru-biruan. Ada istilahnya semu biru, nggak puyeh ya, nggak puyeh. Jadi kerisnya nggak puyeh. Oke. Untuk sesi pertemuan ini hanya sekian yang bisa saya bahas. Semoga sedikit wawasan yang saya miliki bermanfaat bagi semua untuk kelangsungan dan kelestarian budaya kita. Salam Rahayu.